Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 15 Januari 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari-cari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira dalam hidup ini kita mempunyai yang namanya ritme atau dinamika hidup harian yang kita jalankan. Saya nggak perlu pasang alarm ketika pagi. Mau tidur semelarut apapun, pasti tiap jam 5 lebih kurang jam 5-an saya akan bangun karena jadwal misa pagi. Tidak misa pun akan mendusin secara spontan jam 5 bangun. Saya tidak menyebutnya sebagai rutinitas hidup, karena buat saya rutinitas berbeda sekali dengan ritme atau dinamika. Kata rutinitas menghilangkan kesejatian makna dalam melakukan suatu aktivitas. Beda loh antara rutinitas dengan ritme atau dinamika. Rutinitas menjadikan hidup kita seperti mesin dan robot yang gitu-gitu saja. Sementara ritme atau dinamika menjadikan hidup ini berirama, ritmis, dapat dimaknai dan dinikmati. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kira kita dapat bermenung tentang ritme atau dinamika hidup Yesus. Tadi dikatakan ia mengajar, ia berdoa. Setelah melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah, dilanjutkan dengan pelayanan orang sakit, menyembuhkan orang dari roh-roh jahat, dan kembali berdoa. Inilah ritme dan dinamika hidup Yesus yang sungguh padat. Namun apa yang dibuat Yesus tidak menjadi rutinitas, karena Yesus memaknai setiap aktivitas, setiap karyanya dengan doa. Kesibukan apapun dan kepadatan karya yang dibuat oleh Yesus tidak memisahkan hidup doanya, hidup rohaninya, untuk senantiasa membangun relasi dengan Bapanya. Inilah yang membedakan saya kira antara rutinitas dengan dinamika atau ritme kehidupan. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya pernah bermenung apa sih yang membedakan antara pelayanan para imam dengan para aktivis kemanusiaan. Sama-sama jadi pelayan,
sama-sama berbuat baik. Saya kira yang membedakan adalah muara dan hilirnya. Pelayanan dan kebaikan yang dibuat para imam harus bermuara dari doa, dan hilirnya pun dimaknai dalam doa. Inilah yang membedakan pelayanan Yesus, saya kira, dengan para ahli Taurat. Yesus melayani muara dan hilirnya dengan doa, sementara para ahli Taurat mengajar tanpa disertai doa. Yesus mendasarkan karyanya dalam doa, sementara karya-karya yang dibuat oleh para ahli Taurat hanya supaya demi dilihat orang semata. Semoga dalam setiap karya-karya kita, apapun kesibukan kita, jangan meninggalkan dan melupakan doa. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudahkah kita berdoa hari ini?